Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita peroleh sampai hari ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua, saya dan antum semuanya yang termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW, semoga nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau dan sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Allahumma amin. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan keadaan orang-orang yang mereka disiksa di dalam api neraka. Mereka dihancurkan, punggung-punggung mereka disetrika, mereka dicambuk, diberikan minuman yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam firman-Nya apa yang mereka minta. Mereka meminta segala sesuatu. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Apa yang mereka minta? Kata orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, akhrijna. Akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merengek, mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya, maksudnya di dalam api neraka. Apa yang mereka minta? Akhrijna. Keluarkan kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka meminta untuk dikeluarkan dari api neraka? Apa kata mereka? Keluarkan kami ya Allah, maka kami akan melakukan amalan yang pada di dunia kita tidak bisa mengamalkannya. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari api neraka sehingga mereka bisa dihidupkan kembali dan bisa mengamalkan amalan yang sering mereka lupakan. Mereka mengatakan kami akan melaksanakan sholat lima waktu yang sering kali kita lupakan. Kami akan senantiasa bersedekah sebagaimana dulu ketika di dunia kita merasa kikir. Kemudian mereka juga mengatakan kami akan beribadah, kami akan berzikir senantiasa mengingat kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya adalah mereka meminta untuk dikeluarkan dari api neraka. Maka pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling agung di dunia ini adalah waktu. Waktu untuk apa? Bukan waktu untuk berrekreasi, bukan waktu untuk healing, bukan waktu untuk berwisata dan lain sebagainya, tapi waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu ini waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melaksanakan ibadah di dalamnya, ini adalah waktu yang benar-benar diberkahi. Waktu yang memang benar-benar bermanfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena ketika kita menyia-nyiakan waktu, mungkin bisa jadi ketika nanti di akhirat kita akan mendapatkan penyesalan sebagaimana orang-orang yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Jangan sampai kita sebagai seorang kaum muslimin, sebagai seorang hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang baik kepada Tuhannya, jangan sampai, marilah kita berusaha supaya kita tidak memiliki penyesalan ketika di neraka nanti. Maka marilah wahai pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan Ramadan, mumpung di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, mumpung di mana para kaum muslimin saling berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, maka marilah kita gunakan waktu Ramadan ini, kita gunakan kesempatan di Ramadan ini untuk mengamalkan amalan yang semaksimal mungkin. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr, bahwasanya kebanyakan kaum muslimin
akan merasakan kerugian, akan mendapatkan kerugian dari waktu mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya para manusia itu mereka semuanya rugi dalam memanfaatkan waktu. Mereka semuanya rugi dalam penggunaan waktu. Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Yakni kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal kebaikan. Orang yang tidak rugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh menjadi bekal bagi dirinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya dan antum, ana dan antum dan kita semuanya tidak memiliki penyesalan di hari kemudian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku udah balik ada wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.